Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa kumpul lagi di sini di Sejiwa Podcast. Podcast yang untuk lansia sekarang saat ini. Rencananya kita akan membicarakan tentang bahagia di usia senja. Atas kesempatannya dari direktur kami, yaitu Dr. Eli Mariani, SPKJ MKM, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada kami sehingga ini dapat berjalan secara lancar tentunya. Atas segala bentuk sarana, prasarana, dukungan, dan segala rupanya sehingga podcast ini bisa berjalan yang lancar. Kalau nggak salah, podcast ini udah merupakan podcast kami yang kedua. Ini dibikin secara podcast, tetapi dengan IG Live. Agak-agak sedikit berbeda dengan podcast yang awal. Yang memang kalau podcast yang awal itu hanya podcast saja, tetapi sekarang podcast berikut IG Live. Kenapa? Sasarannya kita ingin instalasi PKRS di sini ingin meraup sedemikian banyak viewer supaya kita banyak yang melihat agar ini juga dapat tersebar di hampir seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Adapun podcast kali ini masih dalam rangka untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang kemarin tanggal 10 Oktober 2022 ini kemarin baru diperingati dengan tema yang sudah digaungkan oleh WHO adalah Make Mental Health and Well-being for All Global Priority. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengobrol tentang kurang lebih bagaimana sih kesehatan mental itu bagi semua orang untuk dijadikan prioritas. Di sini karena kemarin podcast kemarin kita sudah berbicara tentang kesehatan jiwa anak dan remaja, secara umum kita akan mengupas tuntas tentang kesehatan jiwa itu apa, serta lebih dikhususkan untuk kesehatan jiwa secara geriatrik atau lansia. Untuk itu bersama saya sekarang sudah hadir Dr. Francesca Nungki, atau kita sebutnya Dr. Nungki, salah satu psikiater terbaik di Rumah Sakit Jiwa saat ini ya dok, sudah bergabung dengan kita. Terima kasih. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah. Dokter boleh dijelaskan sedikit tentang profil dokter barangkali, atau perlu saya jelaskan? Lebih baik dokter sendiri ya. Boleh, mangga. Nama saya Francesca Nungki Tiandari dan saya baru bergabung dengan RSJ sejak April 2022 ya, cukup baru. Dan saya sebelumnya memang diterima CPNS dan ditempatkan di RSJ Provinsi Jawa Barat sebagai dokter spesialis jiwa ahli pertama. Jadi baru bergabung sebetulnya baru tahun kemarin mungkin ya dok? Tahun ini. Oh, baru tahun ini. Tapi sebelumnya udah di sini beberapa tahun sebelumnya, 2 tahun, 3 tahun PPDS. Oh ya, waktu pendidikan ya. Pendidikan pernah. Mau langsung ke pertanyaan? Ya, enggak. Silakan. Ini tentang tema dulu dari HKJS kemarin yang tanggal 10 Oktober tentang make mental health and well-being for all global priority. Maksud dari tema tersebut sebetulnya apa sih? Boleh sharing sedikit? Jadi tema kesehatan jiwa sedunia untuk tahun ini kan yang make mental health for all ya.
a global priority. Jadi menjadikan bahwa kesehatan mental itu untuk semua adalah prioritas global. Jadi diupayakan bahwa kesehatan mental ini menjadi prioritas secara menyeluruh ya, baik itu dari anak, dari remaja, kemudian dewasa dan juga lansia. Dan juga di setiap sektor dari mungkin dari di pemerintahan gitu ya, baik itu mungkin di pendidikan, kemudian di kesehatan juga ya terutama ya. Dan itu jadi menjadikan sebagai si kesehatan mental itu sebagai prioritas yang utama. Oke, kebetulan sekarang akhir-akhir ini bisa disebut trending atau apa gitu ya dok ya, kesehatan jiwa itu kayaknya entah karena beberapa public figure mungkin yang tergaungkan sakit mentalnya atau sedikit ini ternyata ada gangguan seperti itu, jadi lebih tergaungkan nggak sih dok? Betul nggak akhir-akhir ini jadi masyarakat itu lebih aware, lebih peduli tentang kesehatan jiwa itu sendiri? Ya, kalau menurut pendapat saya memang jadi lebih tergaungkan memang ya melalui figur-figur publik ya, sehingga kesehatan mental itu juga jadi lebih banyak terdengar gitu. Jika lebih banyak terdengar kan jadi menjadikan kesehatan mental itu juga akan lebih diperhatikan juga ya, lebih dipedulikan juga gitu. Dan harapannya ya ini memang kesehatan mentalnya juga menjadi yang diutamakan tadi ya, semakin banyak terdengar, semakin banyak dipedulikan dan semakin banyak diprioritaskan. Ada kayak dua sisi yang berbeda nggak sih dok? Maksudnya di sisi lain kesehatan jiwa sedikit digaungkan ya, maksudnya teh semuanya jadi lebih aware, tapi di sisi lain juga ternyata banyak juga gitu yang gangguin, atau memang dari dulu juga sebetulnya banyak cuman nggak ketahuan aja gitu. Ya dari dulu memang banyak ya untuk gangguan jiwa sendiri. Memang kalau untuk supaya jadi kan istilahnya kayak gunung es gitu ya, terlihat fenomena gunung es ya, fenomena gunung es yang terlihat hanya sebagian, padahal yang sebenarnya itu sangat banyak gitu ya. Itu memang kita sedang berjuang untuk istilahnya melihat atau mengungkap gitu seberapa besar sih mereka yang mengalami, baik itu orang dengan masalah kesehatan atau dengan gangguan jiwa ya. Jadi fenomena gunung es itu jadi kayak kalau kita melihat gunung es tetapi di dalam lautan kita melihatnya cuma puncaknya saja yang kelihatan, dia terkena gangguan jiwa, tapi ternyata di bawahnya itu banyak. Dan rata-rata mungkin bukan keinginan tapi kemauan dia untuk berobat atau untuk saya sakit jiwa nggak sih gitu, pengen diperiksa gitu, mungkin itulah yang agak sedikit kurang mungkin ya. Atau sekarang sudah lebih membaik daripada dulu? Kalau saya lihat sih memang mungkin kayak masih proses itu untuk misalkan dari segi misalkan dari fasilitas kesehatan pertama gitu ya, kita coba untuk screening apakah ada dari misalnya di puskesmas gitu ya, apakah cakupan puskesmas tersebut itu ada yang mengalami gangguan jiwa atau tidak. Kita juga masih proses berjuang untuk melihat apakah seberapa besar sih mereka yang mengalami gangguan jiwa, untuk pengobatannya juga sarana prasarana yang bagaimana seperti itu. Memang tidak mudah ya dok ya, jadi memang membutuhkan tentang banyak prasarana, banyak juga yang dilibatkan dari sisi-sisi. Oke, tadi kita sudah secara umum ya dok. Ya. Sekarang kita tentang lansianya sendiri. Kalau kesehatan mental tadi secara itu udah
kemukakan. Kalau lansia sendiri, sebetulnya ukuran dari lansia itu berbeda-beda nggak sih dok? Maksudnya di Indonesia lansia usia berapa yang termasuk lansia, atau ada perbedaan nggak sih dok antar negara atau gimana? Kalau menurut WHO dan Undang-Undang Lanjut Usia tahun 98, yang disebut dengan lansia itu adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas ya. Jadi ya kalau untuk apakah berbeda-beda setiap negara itu, kalau yang saya baca ya memang kalau seperti di Amerika itu kan usia lansia itu atau elderly itu usia 65 tahun ke atas. Itu memang kalau di Indonesia sendiri 60 tahun ke atas. Kemudian India pun juga 60 tahun ke atas, dan itu berbeda-beda tergantung dari usia harapan hidup dari setiap negara. Jadi mengacunya kepada usia harapan hidup suatu negara. Iya. Seperti itu ya dok ya. Kalau kesehatan jiwa lansia ini sendiri apa sih bedanya dok antara kita mengetahui ada kesehatan jiwa anak dan remaja, ada kesehatan jiwa untuk dewasa, dan sekarang lagi ini yang kita sedang bicarakan adalah kesehatan jiwa untuk lanjut usia. Dimana kalau untuk Indonesia sendiri tadi seperti yang dokter Nungki bilang itu lansia itu 60 tahun ke atas. Itu bedanya seperti apa sih? Kalau dibandingkan anak remaja gitu. Ya. Oh iya. Pada prinsipnya kalau untuk kesehatan mental sendiri berdasarkan definisi itu yaitu kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh individu ya, yang di dalamnya itu terdapat kemampuan untuk mengelola stres secara wajar, kemudian bisa bekerja secara produktif, dan juga menghasilkan serta berperan serta di dalam masyarakat. Pada prinsipnya itu akan definisi kesehatan mental di setiap jenjang itu sama. Namun mungkin faktor-faktor yang memengaruhi dari kesehatan jiwa dalam setiap tahap perkembangan usia itu akan berbeda-beda ya. Misalkan pada anak dan remaja itu faktornya yang memengaruhi itu bisa misalkan faktor dari nutrisi atau fisik yang dipenuhi oleh orang tuanya, kemudian juga dari lingkungan sekolah atau dari pertemanan ya, kemudian juga perhatian serta kasih sayang keluarga dan orang tua. Sedangkan pada dewasa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mungkin berbeda ya, seperti faktor misalkan kehidupan pernikahan, pekerjaan atau perekonomian. Sedangkan pada lansia ini dipengaruhi oleh faktor antara lain yaitu juga mungkin dari keluarga ya, keluarga yang support, atau kesehatan fisik pun juga akan mempengaruhi, dan juga pertemanan serta ekonomi pun akan bisa mempengaruhi. Oke, sedikit saya rangkum ya dok ya. Jadi kesehatan mental untuk lansia itu pada dasarnya sama antara kesehatan jiwa anak dan remaja atau dewasa ataupun lansia, definisinya sama, cuman mungkin ada yang berbeda dari kausa penyebab ya, dan dari faktor-faktor yang lain. Kalau misalnya suara itu lebih kayak ke tumbuh kembang, nutrisi, kalau dewasa itu sesuai dengan fase-fase kita. Ketika kita suara anak dan remaja, kita masalahnya rata-rata yang dihadapi itu apa? Dewasa itu dewasa sampai sebelum lansia itu masalah yang sering dihadapinya apa, dan lansia ketika kita memasuki usia lansia apa yang biasa kita hadapi yang jadi stresor, itulah yang biasanya menjadi dia terganggu secara mental, seperti itu ya dok ya. Oke. Kalau bahagia di usia senja, bahagia, kadang-kadang saya mikirnya ya, saya pribadi nih dok ya, bahagia itu abstrak nggak sih? Maksudnya bahagianya saya dengan bahagianya dokter mungkin saja berbeda, iya nggak? Iya. Nah, kalau arti dari bahagia di usia senja, kira-kira apakah misalnya tidak memperberat keluarga misalnya atau gimana?
itu ada indikatornya tersendiri nggak sih dok? Untuk bahagia ya, Ya. memang kalau untuk bahagia sendiri kan kalau bahagia itu didefinisikan sebagai perasaan tenang, tentram gitu ya, puas akan apa yang didapatkan, puas akan kondisi yang dialami saat ini. Ya, bahagia itu juga merupakan kondisi emosi, rasa senang. Selain rasa senang itu juga rasa penuh syukur ya, dan juga puas terhadap keadaan diri. Puas. Oke. Saya boleh nggak berbagi sedikit tentang permasalahan saya? Aduh, jadi curhat nih, nggak apa-apa ya. Permasalahan saya, kebetulan saya juga mempunyai 2 lansia, orang tua saya kebetulan. Di mana kadang-kadang kita bingung menghadapinya tuh harus seperti apa gitu. Ketika kita menemukan misalnya taruh, saya rasa banyak juga sih yang ngalamin ini, ketika di umur teman-teman seusia saya bertemu ada orang tua, kadang-kadang sifatnya tuh yang udah emosi gitu, atau udah tersinggung. Kapan sih saya harus bawa orang tua saya ke cek konsultasi ke psikiater? Ya memang mungkin nggak nyaman juga ya buat keluarga Gitu ya, kadang-kadang bingung sendiri dok. Ya, Saya harus gimana ya, begini salah, begini aduh dimarahin juga gitu. ya. Kadang-kadang suka bingung. Mungkin dimulai dengan sikap keluarga juga ya terhadap orang tua ya, menerima kondisi orang tua yang saat Saya ini berarti ya dok. ya. Selain itu juga dari orang kebutuhan lansia itu kan banyak juga ya, dan agak berbeda gitu dengan yang dari anak remaja dan juga dewasa gitu. Dan yang perlu dilakukan pada mereka yang memiliki orang tua yang sudah lansia gitu ya, perlu juga untuk memperhatikan kondisi fisiknya. Jadi perlu check up rutin ke fasilitas kesehatan, pastikan dulu apakah fisiknya secara fisik tuh bagus atau tidak gitu ya, dari tensinya, kemudian tadi dan fisik secara keseluruhan. Nah, jika memang dari kondisi fisiknya baik, bagus, tapi ini kenapa ya masih tetap ada perubahan perilaku gitu ya, atau perubahan emosinya tuh benar-benar mengganggu ya, mengganggunya mungkin terutama mengganggu keluarga gitu ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke profesional terdekat, mungkin bisa ke psikolog atau ke psikiater. Berarti ada bukan kesinambungan, ada kaitannya ya antara keadaan fisik seseorang dengan kesehatan jiwa itu sendiri ya? Itu sangat erat kaitannya. Jadi memang kesehatan mental itu juga tidak terlepas dari kesehatan fisik, dan kesehatan fisik pun tidak terlepas dari kesehatan mental. Jadi pokoknya harus sehat fisik dan sehat mental, gitu ya dok? Ya. Oke. Kalau misalnya ada pengaruhnya nggak ketika di usia muda misalnya dia terlalu banyak masalah, stresor macam-macam, terus ketika usia lansianya dia kecenderungan untuk terganggu secara mentalnya misalnya? Memang kalau untuk kondisi sehat ya, baik secara fisik maupun mental di usia lansia, itu akan sangat dipengaruhi oleh masa-masa sebelum lansia ya. Apakah itu dari peristiwa hidup yang dialami, kemudian bagaimana istilahnya mekanisme coping dalam menghadapi masalah, kemudian juga kebiasaan atau pola hidupnya ya, kebiasaan-kebiasaan dalam hal mungkin dari makanan, dari makan, kemudian aktivitasnya itu akan memengaruhi bagaimana kondisi kesehatan baik itu mental maupun fisik saat lansia. Untuk sahabat sejiwa, antara kesehatan fisik, antara kesehatan mental itu saling berkaitan. Terus kalau misalnya ada orang tua
yang memang ternyata emosinya sangat-sangat mengganggu, satu yang harus diperhatikan adalah kitanya harus memahami dulu. Kalau ternyata udah sangat-sangat mengganggu, baru kita berusaha untuk konsultasinya boleh ke psikolog, boleh ke psikiater, mangga. Nah kebetulan di rumah sakit jiwa juga sekarang udah dibuka, sebetulnya udah agak cukup lama dibuka poli geriatrik. Jadi poli ini dibukanya setiap Kamis. Mangga datang ke sini, mau konsultasi ada psikiaternya, atau misalnya mau diperiksa, oh ini orang tua saya, atau misalnya kakek saya atau nenek saya atau siapa saya ternyata kayaknya udah terlalu mengganggu deh, cepet-cepet aja konsul, jangan nunggu entar lagi sampai sudah parah banget baru ya dok ya. Jadi pendeteksian awal lebih baik daripada telat, seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak ya? Belum ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjutin kalau gitu ya. Saya juga mau menambahkan tadi kalau misalkan memang ada perilaku gitu ya, atau perubahan emosi yang mengganggu, itu memang baiknya untuk para lansia itu ditangani itu secara holistik, artinya baik fisiknya maupun mentalnya itu ditangani ya. Jadi kalau kami psikiater juga biasanya bekerja sama dengan sejawat lain ya untuk menangani pasien-pasien lansia. Jadi mungkin dari hipertensi, atau diabetes itu ditangani oleh bagian spesialis penyakit dalam gitu. Jadi kami saling bekerja sama itu untuk melayani para lansia yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi bentuknya berupa tim gitu ya dok? Iya, ada baiknya memang berupa tim. Kalau nggak salah kalau di puskesmas juga ada pos bindu ya. Kalau itu kan ada posyandu kalau untuk anak-anak. Kalau di puskesmas, karena ini kan bisa di mana aja ya. Kalau misalnya ternyata jauh, misalnya dengan rumah sakit jiwa kami di sini, rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat, bisa pengecekan mungkin bisa di puskesmas terdekat dulu, fasilitas kesehatan dulu yang terdekat misalnya puskesmas. Kalau misalnya memang ada pos bindu di sana, pos bindu itu khusus yang untuk orang tua atau lansia. Di sana dulu ketika misalnya memang nantinya di sana ada perlu untuk rujukan, perlu untuk ditangani lebih lanjut, baru ke sini. Ya itu tadi hari Kamis jam pagi ya, jam 8 sampai jam 2 ya. Jam 12 tutup pendaftaran seperti itu. Oke, kalau sekarang kesadaran masyarakat sendiri tentang kesehatan jiwa di usia senja itu seperti apa ya dok? Yang ada sekarang? Ya, kalau pada umumnya ya memang kan mereka tuh yang muda-muda ya biasanya juga ikut mengurus mereka orang tuanya yang sudah lansia, dan juga istilahnya generasi sandwich gitu ya, jadi yang juga merawat anak-anaknya gitu. Jadi di Indonesia sendiri kalau yang menurut yang saya ketahui gitu ya, itu tetap mereka terperhatikan ya untuk para lansia. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan ya? Ini ada pertanyaan dari Adindri Saputra. Ini katanya dok, nenek saya kalau dekat anak-anaknya terlihat segar, ceria, tapi kalau udah pulang ke rumah segala penyakitnya kerasa. Jadi gimana ya dok? Kalau misalnya dekat dengan anak-anaknya dia segar ceria, tapi kalau anak-anaknya udah pulang udah kayaknya teh sakit aja, yang gak ngerasa sakit juga disakit-sakitin kayak gitu. Sebetulnya ibu saya juga seperti itu sih dok.
Oh jadi kalau deket anak Ya kalau deket Sehat anak ya. sehat ceria gitu. Iya, iya. Atau tiba-tiba asalnya sakit, saya dipanggil misalnya sakit, pas datang ke rumah, ayo kita berobat, enggak udah sehat, giliran kitanya pulang cari tetangga pengen berobat tapi nggak mau dengan kita, misalnya maunya dengan tetangga, terus sayanya yang kurang ya. Yang Iya. jadi anak. Ya jadi pada lansia itu ada yang istilahnya emptiness syndrome gitu. Jadi ada rasa duka atau kesedihan saat anak-anak atau ya anak-anaknya itu pergi dari rumah gitu ya. Jadi ngerasa kosong gitu ya istilahnya kalau ditinggal gitu, baik itu kuliah atau mungkin kerja atau mungkin sudah berkeluarga gitu ya anak-anaknya. Ya tentunya memang ya obatnya untuk mengisi kekosongan itu ya bertemu dengan anak-anaknya ya atau cucu-cucunya gitu, makanya yang dirasa itu akan sehat ya saat bertemu dengan anak-anak atau cucu-cucu gitu. Dan kemudian begitu anak-anaknya pergi gitu rasa mungkin kosong lagi ya, jadi aduh mulai berasa lagi nih sakit-sakitnya gitu. Lebih ke ini ya aspek psikisnya atau mentalnya lebih terpenuhi saat ada anak-anaknya atau cucunya. Kadang-kadang bingungnya gini dok, kita juga kan ya taruh punya kewajiban yang lain gitu. Memang seharusnya sih orang tua yang utama ya dok, tapi kadang-kadang kita juga punya kewajiban yang lain, bekerja atau gimana. Kadang-kadang kitanya sendiri yang susah. Iya. Itu sih ya. Dan untuk ngasih tahu, ada trik khusus nggak sih dok? Maksudnya untuk cara supaya orang tua itu mengerti bahwa oke, anaknya tuh sebetulnya sayang sama dia, cuman dia saat ini harus bekerja dulu gitu, harus sekolah dulu gitu. Ada nggak sih dok trik, tips and trick? Ya, sebenarnya akan berbeda ya dari satu lansia dan lansia yang lain ya. Ada yang memang lansia yang bisa juga menyibukkan dirinya gitu ya, mungkin dalam kondisi masih sehat dia menyibukkan diri, dia banyak kegiatan, jadi tidak terlalu menuntut anak-anaknya untuk terus ada gitu ya. Tapi memang ada lansia yang juga ingin diperhatikan, ditemani gitu ya oleh anak-anaknya, memang seperti itu. Kalau untuk trik khususnya mungkin memang akan sulit ya, jadi memang tergantung dari kondisi ya anaknya, kemudian ibunya. Mungkin kalau untuk memberikan pengertian itu kalau memang orang tua yang apa ya tetap mengharapkan gitu ya anaknya untuk dekat gitu, emang akan sulit, tapi bisa tetap diberikan ya mungkin pelan-pelan ya dengan ibu saya baru mungkin kerja ini ya, mungkin ya mungkin harus terus menerus tapi dengan cara yang mungkin nggak harus ini ya, nggak harus marah-marah. Mama aku kerja nggak bisa gini, kamu harus seperti itu. Ya pelan-pelan ya, ini saya masih kerja gitu ya, nanti habis ini saya kesana ya, mungkin diberitahukan ya secara apa ya, nanti saya kesini jam atau hari apa jam segini mungkin setelah saya bekerja. Bisa mungkin dengan cara dilibatkan mungkin ya dok ya. Dilibatkan ya bisa. Dilibatkan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa teh, kita misalnya ngobrol dulu sama orang tua. Saya ingin dengan mama misalnya, tetapi saya tuh kebetulan punya kewajiban untuk bekerja. Gimana ya? Gitu bisa ya? Gimana ya kira-kira gitu? Bisa ya? Bisa ya. Sebetulnya itu kita sendiri yang tahu ya sebagai anak-anaknya dengan sebagai keluarganya, maksudnya karena kita yang memang hidup 24 jam dulunya dengan orang tua karena suatu hal misalnya menikah, akhirnya kita pisah dengan orang tua, tapi tentunya kita pasti tahu caranya untuk berbicara dengan orang tua, pasti kita sendiri yang tahu daripada orang lain ya mungkin ya dok ya. Atau kalau misalkan ada beberapa anak itu bisa saling bergantian ya, bisa saling koordinasi Saling bahu-bahu ya, hari ini siapa yang ke rumah gitu, kemudian gantian lagi dengan ya anak yang misalkan kedua, ketiga gitu bisa. Kalau sosialisasi sendiri orang tua masih dibolehkan nggak sih dok?
orang tua saya masih suka ikut arisan itu 1 bulan sekali ya. Kadang sayanya yang suka, aduh mah udah deh jangan ikut arisan gitu, maksudnya memang dia tuh ngumpul antara sepuh-sepuh gitu ya, tapi kadang saya takut jatuh, takut gimana gitu, tapi dia tuh memang bahagia kalau misalnya udah gabung-gabung dengan ya komunitasnya istilahnya, komunitasnya itu karena ya bareng-bareng dulunya terus itu boleh nggak sih? Justru pada lansia sangat disarankan ya untuk tetap aktif gitu ya, tetap aktif dalam beragam kegiatan yang disenangi oleh lansia sendiri gitu. Karena justru itu yang membuat lansia memang merasa bahagia gitu, dan itu akan baik untuk kesehatan mentalnya. Ya, bertemu teman, bersosialisasi. Ya memang harus perhatikan juga ya dari segi fisiknya mungkin ya, gitu, dari segi keamanannya. Tapi sebenarnya itu salah satu hal ya, yang ketemu teman ya sama sih seperti kita yang masih muda gitu ya, ketemu teman juga senang gitu, sama orang tua apalagi gitu, karena mungkin anaknya udah sibuk gitu ya, dengan siapa lagi ya saya bisa merasa senang, bahagia gitu. Kayaknya kalau udah ketemu teman itu semua masalah hilang gitu. Hilang saat itu kembali ke rumah, kembali lagi. Nggak juga sih, mudah-mudahan ya seperti itu. Berarti kalau misalnya kita mempunyai orang tua yang kebetulan memang lansia, satu, kalau misalnya dia kelihatan benar-benar terganggu, cepat-cepat bawa ke fasilitas kesehatan gitu ya, medical check up, fisiknya, mentalnya secara holistik 1 tahun sekali atau berapa tahun sekali dong? Baiknya kalau lansia itu mungkin tergantung dari kondisi fisik sebelumnya juga ya. Kalau mereka yang sudah rentan atau pernah mengalami kondisi fisik yang kronis, itu mungkin setiap 6 bulan mungkin ya, 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Nah, kalau selain lansianya sendiri yang harus diperbaiki, berarti kitanya juga yang harus diperbaiki ya. Kayak tadi saya terlalu khawatir keamanan, jadinya justru malah overprotective, nggak boleh kemana-mana. Itu juga nggak boleh ya sebetulnya ya. Maksudnya ya kita sebagai anak ya mungkin udah nggak usah kemana-mana ya seperti itu ya, daripada nanti ya saya banget itu celaka. Terus mungkin ada juga yang sampai malah istilahnya membiayai ART mungkin di rumahnya, jadi supaya ada teman gitu, supaya ada teman, supaya nggak usah ngapa-ngapain, orang tuanya nggak usah kerja, nggak usah capek-capek gitu ya. Tapi itu kadang-kadang saya banget itu. Sebenarnya orang tua tetap membutuhkan aktivitas fisik, dan aktivitas fisik itu akan membuat fungsi otak atau fungsi kognitif itu akan tetap baik gitu, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang disenangi juga sebenarnya, yang disenangi oleh lansia. Jadi kita juga harus memang mempertahankan kognitif si orang tua tersebut. Ada yang nanya lagi dari sahabat sejiwa. Ini ada puluhan, nggak puluhan, ada dari Ibu Widiani. Izin bertanya dok, apakah ada trik bertanya pada orang tua mengenai makanan yang dia mau? Soalnya kalau bertanya langsung suka jawab tidak mau apa-apa. Iya dok. Iya suka gitu. Mau ini? Enggak, mau makannya enggak. Ini mau ini? Enggak. Begitu udah dikasih, nggak taunya habis gitu. Dokter ini spesialis tips and tricks. Iya. Mungkin maksudnya orang tua tuh nggak usah ngerepotin gitu, nggak usah repot-repot gitu ya, nggak ada gitu. Tapi sebenarnya orang tua kalau dikasih sesuatu ya mau aja, kalau emang dia senang ya mau gitu. Kalau untuk ingin tahu banget gitu, ini apa ya yang disukain oleh orang tuanya gitu ya, ya kalau orang tua itu menjawab nggak usah, mungkin kita udah tahu juga nih sebelumnya sebagai anak kan punya tahu ya, kesukaan ayah saya itu ini, kesukaan ibu saya itu dulu ini, itu mungkin juga bisa tuh sesekali dibelikan ya untuk orang tua, boleh, dengan tidak mengabaikan kesehatan fisiknya ya dok. Iya, dengan tetap biar hipertensi dikasih asin terus. Ya
ya. Nah, tetap memperhatikan ini ya nutrisinya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Itu berarti jadi kalau misalnya orang tua ngomong nggak mau atau tidak apa-apa, itu bukan berarti dia nggak mau, cuman dia nggak mau ngerepotin sama anak-anaknya. Intinya itu ya dok ya biasanya. Tapi kalau misalnya mau beli ya udah beli aja, kan tahu. Seperti yang saya bilang tadi, yang tahu orang tuanya itu adalah anaknya itu sendiri yang paling tahu. Jadi pasti mungkin udah tahu mana yang disukai sama orang tua, mana yang tidak. Tapi ada tapinya kalau untuk lansia. Kalau kita mas segala omnivora, segala sesuatu dimakan, segala sesuatu yang lagi hits ingin dicoba. Nah, kalau untuk orang tua kita juga harus memperhatikan aspek gizinya, aspek nutrisinya, sama aspek tadi kesehatan fisiknya yang kira-kira memang boleh sama dokternya itu mana. Seperti itu ya mungkin ya dok. Ada satu lagi dok, bagaimana caranya agar pada saat pensiun nanti kita tidak merasa cemas. Jadi ini kayaknya berhubungan dengan yang tadi saya bilang. Apakah ketika kita di masa muda, kegiatan kita di masa muda akan mempengaruhi ketika kita nanti lansia misalnya. Kalau misalnya ini menghadapi usia pensiun kan berarti ketika kita usia mudanya kita disibukkan sama pekerjaan yang kadang deadline A, deadline B, deadline C, ini belum selesai, ini udah disuruh ini udah gini gitu. Mungkin seperti itu ya dok ya. Belum kalau orang tua itu, kalau kita orang tua terus wanita belum jadi peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai itu, segala sesuatu itu masuk ketika untuk mempersiapkan masa pensiun. Kayaknya kehilangan itu dok. Kayak misalnya kita asalnya kerja, jadi nggak kerja nih. Atau anak-anak mungkin udah besar, menikah, katanya kita berdua lagi nih sama suami gitu. Jadi kayaknya kayak orang bengong gitu, atau cemas gitu. Gimana caranya untuk agar kita tidak terlalu cemas menghadapi masa pensiun? Ya seperti tadi Teh udah bilang ya, jadi untuk mempersiapkan lansia itu ya dimulai dari saat kita muda ya, saat kita masih bekerja. Perlu dipersiapkan tapi juga tidak perlu terlalu jadi sumber kecemasan ya. Cemas tadi itu nggak baik juga ya, sesuatu yang berlebihan semuanya nggak baik. Ya betul. Nah mungkin kalau saat kita bekerja nih, kita kan dapat pendapatan ya, memiliki pendapatan. Nah itu perlu dipikirkan juga nanti untuk kedepannya supaya saat lansia itu kita juga berkecukupan ya, tetap berkecukupan dalam hal ekonomi. Kemudian juga dari kesehatan itu juga perlu dimulai sejak sebelum lansia ya, kesehatan dari pola makannya, kemudian dari juga aktivitas yang biasa kita lakukan ya. Kalau biasa kita kemana-mana naik motor gitu ya, dimulai saat masih muda, saat kaki masih bagus, saat masih bisa dipakai berjalan, dimulai dengan banyak jalan gitu. Kirain naik mobil dong. Salah. Banyak jalan ya. Banyak beraktivitas, intinya tetap beraktivitas. aktif gitu ya. Sebisa mungkin tetap aktif, dan jika memang ada waktu ya diluangkan untuk olahraga ya. Sebisa mungkin memang luangkan waktu untuk olahraga secara rutin. Pola makan pun juga perlu diperhatikan agar saat lansia itu sehat ya, baik secara fisik, finansial maupun mentalnya juga sehat. Kira-kira di usia berapa dok kita harus mempersiapkan itu? Maksudnya mempersiapkan nanti nih saya pensiun harus itu, berarti harus nih sekarang udah mulai tanda seru, hati-hati. Hati-hati terhadap makanan, misalnya hati-hati mulai membangun pola hidup sehat. Sebenarnya sedini mungkin ya, kalau tidak ada kapan sejak kita ya sudah mengetahui yang sehat seperti apa, ya itu mulailah dilakukan. Menarik banget ini dok. Ini saya harus mulai dari diri saya sendiri. Seperti itu kayaknya, harus sudah mulai menata diri, menata pola makan. Itu yang saya
sulit pola makan sama olahraga, jadi sama kecemasan yang tidak boleh berlebihan. Ya dok ya, persiapan pasti untuk bisa. insya Allah semuanya pasti bisa kalau kitanya punya niat, punya usaha. Dok ya, ada lagi lah yang bertanya? Tidak ada. Saya lanjut ke pertanyaan saya yang oh iya, kalau di kita juga sebetulnya ada merawat untuk lansia ya dok ya. Di kita ada beberapa untuk bangsa untuk geriatrik. Kalau pelaksanaannya, perawatannya berarti ya? Perawatannya ke pasien-pasien geriatrik atau lansia itu ya? Iya. Ya memang kan tentunya kan berbeda ya, ada perbedaan terutama dalam hal kondisi fisik ya. Kita akan lebih mawas terhadap kondisi fisik dari lansia, apakah ada sebelumnya riwayat hipertensi atau diabetes atau penyakit fisik lainnya, dan juga dalam hal keterbatasan fisik mungkin dari pendengaran gitu ya, mungkin udah program pendengarannya ini harus lebih teriak lagi. Kemudian juga dari penata laksanaan, kalau dari pemberian obat-obatan biasanya yang dibedakan yaitu bahwa pemberian obat-obat psikiatri pada lansia ini akan dipilih yang baik ya, yang aman bagi fisiknya, dan juga biasanya dimulai dari dosis kecil, dan juga untuk menaikkannya pun akan perlahan-lahan. Ya. Sedikit out of topic dok, ada ini pengalaman juga sih sebetulnya. Misalnya ada yang aku takut sih berobat ke rumah sakit jiwa teh, takutnya teh ketergantungan misalnya gitu. Ada sih yang bilang seperti itu gitu. Saya sering bilang, kenapa kalian ketergantungan? Karena ini tuh atas resep dokter gitu. Apakah yang saya sampaikan itu betul nggak sih? Jadi untuk memang banyak ya pasien-pasien itu untuk dalam hal mengkonsumsi obat-obat psikiatri itu takut ketergantungan. Sebenarnya kan mereka bukan ketergantungan ya, tapi memang membutuhkan pengobatan gitu, dan salah satunya dengan pemberian obat ya. Selama dalam pengawasan dokter sebenarnya tidak perlu khawatir dan cemas, karena memang itu obat itu jika memang sesuai indikasi itu akan meningkatkan kualitas hidup seseorang agar menjadi lebih baik dalam hal pikiran, perasaan, dan juga perilaku, dan diharapkan akan seseorang itu akan lebih produktif dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi memang penata laksanaan dari pasien geriatrik sendiri satu berbeda. Kedua, jangan takut untuk ketergantungan, karena berbeda antara ketergantungan sama kebutuhan. Kalau ketergantungan obat, kita bisa diinikan kepada kayak ketergantungan obat-obatan, itu dia tidak membutuhkan obat sebetulnya, tapi dia ingin. Nah, antara ingin sama butuh itu berbeda. Untuk geriatri atau untuk kesehatan jiwa yang lain, dia itu membutuhkan obat tersebut supaya quality of life-nya itu naik, supaya produktivitasnya itu juga naik. Jadi jangan khawatir untuk ketergantungan. Itu ya dok ya. Nggak terasa dok, kita udah 40 menit kita ngobrol. Luar biasa ya. Luar biasa, dan waktu udah menunjukkan 15.42. Pertanyaan juga udah nggak ada. Kayaknya saya waktunya untuk kesimpulan ini ya. Oke, untuk waktunya kesimpulan. Alhamdulillah sahabat sejiwa, perbincangan kali ini, podcast kali ini kita lalui alhamdulillah dengan lancar berkat pertolongan Allah tentunya. Beberapa yang harus saya garis bawahi di sini adalah satu, gangguan jiwa itu bisa mengalami siapa saja, dari suara, kesehatan jiwa anak remaja, dewasa, dan lansia. Lansia itu
sendiri batas undi kita itu di 60 tahun ke atas. Perbedaan penata laksanaan pun ada. Jadi kalau misalnya kita menghadapi pasien dengan casual itu seperti apa, pasien dengan dewasa itu seperti apa, dan untuk lansia juga seperti apa. Dan hal itu ditimbulkan dari berbagai macam faktor, dan berbeda pula kalau anak remaja dan anak itu lebih ke tumbuh kembangnya, dewasa itu lebih dengan permasalahannya, dan apa yang dialami lansia itu tergantung dia di masa mudanya seperti apa. Jika di sahabat sejiwa ada orang tuanya atau yang mengalami misalnya kecemasan berlebih, emosinya tinggi, mudah tersinggung, yang udah kayaknya udah nggak bisa diapa-apain nih, udah susah banget dikasih tahu, alangkah baiknya check up, general check up untuk lansia itu 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Itu mencakup semua hal, karena kalau lansia itu dari fisiknya, dari mentalnya itu juga diperiksa. Nah, kalau untuk kesehatan mental sendiri di rumah sakit jiwa ini ada di hari Kamis di Poli Geriatrik, datanglah ke sini hari tangga di jam 8 sampai jam 12 seperti itu. Terima kasih Dokter Nungki atas waktunya, kesediaannya untuk bergabung dengan kami. Saya pribadi minta maaf jika ada perkataan saya ataupun perbuatan saya yang salah. Jelas kalau misalnya ada perkataan saya yang salah itu datangnya dari saya, dan jika perkataan yang benar itu datangnya dari Allah. Terakhir, saya ingin menukil apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, kebahagiaan itu dicapai dari 3 hal, yaitu bersabar ketika mendapat cobaan, bersyukur ketika kita mendapat kenikmatan, dan bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat berguna, karena kalau berguna juga menjadi pahala bagi kita ya dok. Mudah-mudahan berguna, dan yang perlu diperhatikan, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, kami peduli kesehatan jiwa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.